Apa kemarin aku lihat di kontennya gaji karyawan aja gede-gede katanya di sana. Kemarin ulang tahun perusahaan saya yang keempat, 135 karyawan saya naik gaji semua 500.000. Per orang naik 500.000. Yes. Wih. Semua mau level apapun semua Tapi naik. gajinya katanya gede-gede juga ya di sana. Ya bisa dicek langsung. Gua- OB aja kita 5 juta sebulan. Wih. Abis ini ya, abis podcast ini banyak orang ngelamar. Supir saya itu gaji 5 juta sebulan, sehari itu 100 sampai 200.000, ya hampir 10 juta lah sebulan. Supir pribadi saya. Ada orangnya di depan kalau mau dipanggil. Berapa ini? Dalam satu bulan keluar berapa? Apa tuh? Berapa miliar buat Untuk gaji? biaya gaji. Ya banyak lah, miliaran lah pastilah. Miliaran Ya ya. pastilah itu. Dan itu apa ya? Sebuah kepuasan ya kadang-kadang ya. Jadi gini, Kayak walaupun kelihatannya akhir bulan ya ada stres-stresnya kan, berat nih kalau jual. Tapi iya. waktu habis gajian karyawan tuh kayak ada happy-nya sendiri. Ada feeling happy-nya kayak oh iya ya kayak ya, alhamdulillah ya bisa habis itu kok bisa ya setiap akhir bulan aku gitu tuh ngerasanya. betul. Alhamdulillah ya. Walaupun waktu udah dekat Bayar akhir ya, bulan. alhamdulillah selesai ya gitu. Iya selesai ya kayak ada kepuasan setiap akhir bulan. Waktu menuju tanggalnya deg-degannya selalu ada tuh Mas. Nggak pernah berkurang gitu ya. Betul. Masa sekarang bulanan gajian aja 5 miliaran gitu ya. Terus pas waktu Tapi ada aja rezekinya. ada aja bener. Jadi nggak ada yang ini juga, nggak ada yang sia-sia gitu ya. Iya, jadi Ata, saya tuh benar-benar ngerasain banget ya. Ketika kita jadi manfaat untuk banyak orang, kita memudahkan urusan orang lain. Dan satu hal, kita ini kan mempekerjakan manusia. Mereka bisa merasakan apakah kita benar-benar tulus atau tidak. Jadi karyawan saya itu Ata, baru sehari kerja, yang saya suruh HRD tanya adalah satu, dia punya duit nggak buat operasional? Selalu setiap kali saya habis rekrut karyawan, yang pertama saya tanyakan adalah dia punya duit nggak buat operasional. Kalau belum, perusahaan siapin. Tanpa dia harus minjem. Dan kenapa saya lakukan itu? Saya nggak mau karyawan saya harus minjem melalui pinjol. Saya pernah dikejar-kejar oleh pinjol. Saya pernah nggak bisa bayar pinjol, akhirnya diteror keluarga saya, diteror dan lain-lain. Karena saya pernah ngalamin hal yang nggak enak dalam hidup saya. Saya nggak mau karyawan saya ngalamin hal yang nggak enak. Saya bilang, lu nggak boleh pinjam pinjol. Kalau ada karyawan saya yang berani pinjam melalui pinjol, saya pecat detik itu juga. Karena bos lu nggak kekurangan duit. Lu lebih baik ngomong ke perusahaan. Itu. Jadi terus kayak mau nikah, ada karyawan kita pernah sakit COVID waktu itu 40 juta, perusahaan tanggung 100%. Yang kemarin motor, saya dapat laporan dari HD, ini karyawan ini sering telat masuk ke kantor. Saya langsung ajak ke showroomnya, saya langsung beli motor. Oh yang ada kontennya ya, aku lihat juga tuh kontennya. Terus kalau ini aku kan ada di report juga tuh kontennya yang Mas John, ini gajinya ada yang 17 juta, 10 Iya. juta, 7 juta. Itu iri nggak karyawannya pas? Kan kok dia bisa 10 Iya. juta, kok saya cuma 5. Kan ada juga yang saya 6 juta, Ya, saya 5 juta. itu yang saya heran ya. Itu iri nggak ya? Iya. Tiba-tiba kan dalam satu meja tuh, di sini ada yang 17 juta, di sini ada yang gaji 5 juta. Yes. Jadi yang itu yang saya heran ya dari karyawan-karyawan. Alhamdulillah Allah kirim orang-orang yang memang benar-benar rasa Baik-baik memilikinya tinggi. Karena gini Ata, saya itu nggak pernah memfilter orang dari latar belakang pendidikan. Jadi saya sampai detik ini tuh masih wawancara orang. Buat kerja. Yes. Meskipun saya udah ada HRD ya, tapi saya lebih secure berhadapan langsung sama saya. Yang saya gali dari dia adalah yang pertama adab dan attitude-nya. Makanya kayak kemarin saya tawarin Tiko untuk bekerja di perusahaan saya dengan gaji 10 juta itu. Karena apa? Karena saya lihat ini karakter anak ini luar biasa. Punya adab dan etika yang baik dan dia sayang sama ibunya. Akhirnya kerja sama Mas itu si Tiko. Jadi Tiko sebetulnya kalau secara langsung mengiyakan enggak, belum. Dia dalam tahap yang bingung karena di kondisi sekarang ini nih banyak banget yang akhirnya jadi memanfaatkan situasi Tiko ini. Saya bilang ke Tiko sampai saya mau renovin rumahnya dia total itu bisa anggaran 300-an juta itu pasti habis. Tapi katanya rumahnya bukan rumah dia. Saya nggak tahu itu. Kalau itu Enggak, saya maksudnya katanya apa udah diiniin bank apa gitu katanya. aku belum sempat nanya ke situ karena saya pertimbangan gini, kenapa saya mau renovin rumah dia? Siapa tahu dengan saya renovin ibunya bisa sembuh dengan tinggal di tempat yang lebih nyaman. Tapi itu beneran ibunya ya? Ibunya, ibu kandung. Ibu kandung ya? Ibu kandung.